Halo Sobat Bubble, kali ini kita akan bahas proses atau tutorial bagaimana cara melihat dan menarik laporan bahan baku di aplikasi bubble.id. Langsung saja kita mulai, tapi teman-teman jangan lupa untuk simak video ini sampai selesai. Pertama-tama, silahkan masuk ke bagian fitur bahan baku terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik laporan bahan. Nah, untuk di bagian laporan bahan sendiri ada 5 fitur laporan yang disediakan oleh aplikasi kasir ini. Yang pertama, laporan pembelian bahan untuk menampilkan data rincian pembelian bahan baku per periode, atau dalam artian tergantung dari kita mau tarik laporannya kapan. Kemudian yang kedua, laporan riwayat persediaan bahan. Jadi untuk di bagian laporan ini dia menampilkan riwayat penambahan dan pengurangan semua bahan baku yang terjadi, mulai dari dia berkurang dari penjualan dan lain-lain, dan juga penambahan dari pembelian dan penambahan yang lain. Kemudian yang ketiga, laporan kuantitas stok bahan gudang. Jadi untuk di bagian laporan ini menampilkan kuantitas stok di setiap gudang atau outlet untuk semua jenis daftar nama-nama bahan baku yang ada. Kemudian yang keempat, untuk melihat laporan nilai stok bahan gudang. Jadi untuk di laporan ini teman-teman bisa akan lihat berapa nilai persediaan bahan yang dikonversi dalam bentuk rupiah yang ada di masing-masing gudang untuk semua jenis bahan baku yang ada. Nah, kemudian yang terakhir ada laporan pergerakan bahan gudang. Jadi untuk di bagian pergerakan bahan gudang ini, laporannya dia menampilkan pergerakan stok barang menampilkan pergerakan stok barang tiap gudang untuk semua jenis bahan baku. Entah pada saat kita mutasikan, itu dia akan langsung kelihatan dari stoknya bahan si A, dia pindahnya kemana dan terima bahan dari mana saja. Itu dari pergerakan bahan gudang kita bisa lihat. Ya, terus untuk dari segi proses tariknya gimana? Jadi untuk proses tariknya di sini simple. Yang pertama, teman-teman tinggal pilih periodenya, tanggal berapa laporan yang akan diambil, kemudian cabang atau warehouse, outlet, laporan bahan baku laporan pembelian bahan baku apa, dan di cabang mana yang akan ditarik. Kemudian sisa di preview atau tarik laporan ke Excel atau PDF. Kemudian yang kedua, untuk laporan riwayat persediaan bahan ada beberapa sistem filter. Yang pertama, filter untuk periode. Seperti yang sebelumnya, tentukan dulu tanggal laporannya yang akan ditarik. Hari ini, bulan lalu, atau custom rank. Untuk sistem custom rank berarti kita yang menentukan tanggal laporan kapan yang akan ditarik. Misal nih, kita mau tarik tanggal 23 sampai 30 boleh. Jadi tinggal klik tanggal 23 satu kali, kemudian klik angka 30 tanggal 30 satu kali. Tapi kalau untuk penarikan laporan satu hari, ya teman-teman tinggal klik 2 kali tanggal yang sama. Misal nih tanggal 20, ya klik lagi tanggal 20 satu kali. Sampai di bagian apply ini dia bisa diklik. Kalau kita hanya klik satu kali, ya dia akan abu-abu dan dia terblok. Jadi kita harus klik 2 kali kalau semisal kita tariknya per hari, dalam satu hari saja yang mau ditarik. Nah, kemudian setelah dipilih periodenya, pilih jenis cetaknya. Kita mau detail atau rekap. Detail dia menandakan untuk laporan yang mendetail tiap satu bahan. Tapi kalau untuk di bagian rekap, dia akan menampilkan semua daftar bahan, tapi hanya memfilter di bagian stoknya. Apakah stok yang akan diambil adalah yang tersedia saja atau yang bahan baku yang kosong stoknya. Nah, bedanya detail, ada bahan mendetail dalam satu bahan stoknya kemana saja. Kemudian untuk rekap, dia merekap dalam satu sheet
stoknya, apakah yang kita tarik tersedia atau kosong. Nah, kemudian yang terakhir warehouse. Jadi untuk di bagian warehouse ini adalah outlet atau cabang mana yang akan diambil atau ditarik riwayat persediaan bahannya. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, untuk tarik laporannya bisa dalam bentuk PDF atau Excel. Tapi kalau untuk sebatas lihat saja, ya tinggal diklik previewnya. Nah, setelah ini yang ketiga adalah kuantitas stok bahan gudang. Untuk fitur ini hanya satu filter, yaitu untuk filter periode saja. Kemudian yang keempat, ada laporan nilai stok bahan gudang. Jadi untuk di laporan ini filternya cuma dua juga, di bagian periode penentuan tanggal dengan warehouse atau cabang yang laporannya akan ditarik. Nah, kemudian yang terakhir ada laporan pergerakan bahan gudang. Jadi untuk di bagian laporan ini juga sama, hanya dua sistem filter yang ada. Yang pertama untuk periode dan untuk cabang mana. Nah, jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau ingin berkonsultasi langsung, bisa langsung hubungi nomor CS dengan nomor trainer di Google ID. Nah, setelah ini jika teman-teman ingin mungkin itulah tadi pemaparan sedikit untuk di bagian tutorial bagaimana cara melihat dan menarik laporan bahan baku di aplikasi Google ID. Google.id, aplikasi kasir dan laporan keuangan terlengkap.